Kami datang dengan ucapan syukur pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu Tuhan menyertai kami. Pagi ini kami mau bersyukur sebab Engkau layak terima ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami datang dengan ucapan syukur pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik untuk selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik untuk selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik.
Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih untuk pekerjaan kami, terima kasih untuk orang-orang yang selalu ada Tuhan tempatkan di sekeliling kami untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di hari Jumat ini kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami menjelang akhir pekan ini, kami rindu supaya Tuhan berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu, menguatkan kami, menegur kami dan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu tidak pernah berubah, tapi firman-Mu terus mengubah hidup kami. Berbicaralah bagi kami pagi hari ini Tuhan. Kami buka hati kami bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Jumat ini. Tidak terasa sepanjang minggu sudah berlalu dan kita akan memasuki akhir pekan yang ketiga di bulan Oktober. Nah, hari ini kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan kita dari 1 Raja-Raja. Sekarang kita sampai di 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-46. Dari perikop ini menceritakan bagaimana Salomo melakukan apa yang Daud pesankan kepadanya. Secara khusus terhadap orang-orang yang di zaman Raja Daud pernah melakukan kesalahan dan mereka mungkin menganggap remeh kesalahan itu sehingga tidak pernah datang untuk berdamai atau minta maaf, minta ampun begitu ya. Tapi mereka tetap ada di sekeliling Raja Daud dalam pemerintahannya. Nah, Raja Daud berpikir bahwa baik kalau Salomo mengambil tindakan terhadap mereka, karena jika di masa kepemimpinan Raja Salomo mereka tetap ada dan mereka terus melakukan hal yang jahat, itu akan sangat menyulitkan untuk Salomo. Tapi dari cerita ini yang bisa kita renungkan bersama-sama adalah bahwa mohon pengampunan itu sangat penting. Apa yang dilakukan oleh Salomo terhadap orang-orang ini hanyalah gambaran dari kehidupan kita sebenarnya. Kehidupan manusia di dalam dosa yang tidak pernah mengalami pertobatan. Tidak pernah mengalami di mana dia merasa bahwa dia menyadari betul bahwa dia sungguh berdosa dan butuh pengampunan. Karena satu hari nanti kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita perbuat di bumi ini. Ya, satu hari nanti kita akan menghadapi penghakiman dan kehidupan kita akan menerima konsekuensi dari segala kesalahan dan dosa kita. Oleh sebab itu, ketika saya membaca bagian ini, Salomo membunuh orang-orang yang mengganggu dan pernah melakukan kesalahan, tapi mereka tidak pernah mau berrekonsiliasi, tidak pernah mau untuk datang, dalam bahasa sekarang mungkin lebih tepatnya adalah datang untuk bertobat dan meninggalkan kesalahan mereka, melakukan sesuatu yang baik. Sebenarnya menggambarkan kehidupan kita, bahwa kita ini perlu menyadari dengan sungguh bahwa kita perlu juru selamat, kita perlu pertobatan. Nah, bagi kita orang percaya, minta ampun kepada Tuhan dan bertobat itu bukan peristiwa yang terjadi sekali seumur hidup. Bagi kita orang percaya, pertobatan itu adalah peristiwa yang terjadi setiap hari dalam hidup kita. Setiap hari kita perlu datang dan minta ampun kepada Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kita. Mengakui bahwa Tuhan, hanya oleh darah-Mu, hanya oleh anugerah-Mu dalam Yesus Kristus aku diselamatkan. Hanya karena Engkau Tuhan, hanya karena anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus aku boleh menerima pengampunan dosa. Karena seringkali yang terjadi adalah kita menganggap remeh, kita pikir Tuhan tahu. Sudahlah, Tuhan tahu. Jadi dosa atau kesalahan itu lewat begitu saja tanpa kita datang kepada Tuhan dan membereskan hal itu kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Perjanjian Baru, ada satu ayat yang bilang begini. Ketika seseorang tidak mau bertobat, dia terus
menyimpan kesalahannya atau tinggal di dalam dosanya, terus melakukannya, maka Tuhan menyerahkan mereka ke dalam keinginan mereka. Roma pasal yang kedua. Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan mereka. Karena dosa yang ada di dalam hati mereka itu dianggap remeh, sesuatu yang tidak salah. Seringkali hal-hal yang berdosa itu, yang salah itu, waktu kita pertama kali melakukan, rasa bersalahnya besar sekali. Tapi karena kita menganggap, sudahlah, Tuhan mengerti. Kita tidak mau minta ampun, apa yang terjadi? Lama-lama kita tidak merasa salah kan? Lama-lama kita merasa bahwa hal itu wajar, itu manusiawi. Tapi sebenarnya Tuhan menanti kita untuk kita datang kepadanya dan memohon pengampunan. Setiap kisah yang ada di dalam perjalanan bangsa Israel itu adalah gambaran dari kehidupan kita. Dan itu juga adalah satu hal yang baik untuk kita pelajari supaya kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Nah, saya berdoa supaya di akhir pekan ini setiap kita boleh mengambil satu kesempatan yang baik. Kita merenungkan kembali kehidupan kita merenungkan kembali apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita, apa kesalahan kita, dan jangan pernah malu untuk datang mengaku dosa kepada Tuhan. Karena sebenarnya tanpa kita akui, Tuhan tahu, yang Tuhan mau adalah kita punya hati yang terbuka, keterbukaan kita kepada Tuhan, kerendahan hati kita, dan Tuhan mau pengakuan kita dari kesadaran kita bahwa saya nggak mampu dengan diri saya sendiri, saya tidak mampu menangani dosa ini, dan saya tidak mampu menghadapi akibat dari dosa ini. Saya perlu Tuhan, hanya Tuhan yang mampu tolong saya. Biarlah perenungan kita di akhir pekan ini menjadi kekuatan dan sukacita bagi setiap kita, saudara, dimanapun berada. Saya mengajak setiap kita untuk mengikuti ibadah doa puasa besok pukul 12 siang. Besok ibadah doa puasa akan dilakukan melalui YouTube. Jadi mari mengikutinya secara online dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, selamat berakhir pekan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.